Selamat sore. Di video yang keempat ini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan dokumen rekam medis elektronik, yaitu dokumen pengkajian awal keperawatan dan kebidanan. Kebetulan contoh pasien tadi adalah pasien Z, kemudian dengan nomor rekam medis yang sudah kita miliki. Secara halamannya ini sama dengan yang diakses dari video sebelumnya. Nanti tinggal dicari aja nomor RM-nya, masukkan nomor RM-nya lalu di enter, maka di sini muncul identitas pasien dan juga riwayat kunjungannya. Nah, nanti di bagian riwayat ini bisa diklik tanggal kunjungan. Oke. Kemudian di bagian dokumen kunjungan ini ada pilihannya. Nah, di sini dari perawat atau bidan mau membuatkan pengkajian keperawatan kebidanan rawat jalan. Nah, ini misal kita klik di sini pengkajian keperawatan kebidanan rawat jalan, lalu klik create. Oke. Nah, di sini muncul data pengkajian keperawatan kebidanan rawat jalan. Untuk perawat melengkapi dokumen ini, maka perawat tinggal klik lihat di sini. Oke, di sini akan muncul formulir pengkajian keperawatan kebidanan pasien rawat jalan sesuai dengan format yang ada, di mana di bagian atas ini sudah ada identitas pasiennya. Nah, kemudian di sini kita bisa isikan atau lengkapi formulirnya. Yang pertama di bagian atas ini ada tanggal dan jamnya secara default sesuai dengan waktu pembuatan formulir ini, atau sesuai dengan tanggal pendaftarannya, sesuai dengan tanggal pendaftarannya dan waktu pendaftarannya. Namun nanti ini tetap bisa diedit, misalkan di sini ada sedikit kesalahan tetap bisa diedit oleh perawatnya. Kemudian di data umum ini bisa diisikan informasi yang didapat, misalkan auto anamnesa, kemudian cara masuknya bagaimana, kemudian tujuan ke dokter ini sudah otomatis kami munculkan nama poli dan juga dokter yang dituju. Kemudian psikologisnya, misal status mental bagaimana, tenang misalkan ya. Kemudian ini bisa dipilih salah satu, misalkan di sini saya pilih tenang. Kemudian sosial ekonominya bagaimana, tinggal bersama keluarga, pekerjaan wira swasta, kebiasaan berobat bila sakit, ke fasilitas kesehatan. Kemudian di bagian spiritual untuk agama ini otomatis akan terisi sesuai pendataan dari pendaftaran. Jadi kalau agama di bagian formulir pendaftaran itu diisi Islam, maka di sini otomatis muncul Islam, tercentang Islam. Kemudian di sini ada suku, bisa diisikan langsung, misal Jawa, bangsa Indonesia. Nilai kepercayaannya bila ada bisa diisikan, kalau tidak ada di strip aja seperti ini. Kemudian untuk diagnosa, di sini ada riwayat kesehatannya, bisa diisikan diagnosa masuknya. Misal di sini hipertensi. Kemudian ada keluhannya, jalan sebentar, sudah capek, nafas seperti pendek, misal seperti ini. Kemudian riwayat keluhan utamanya bisa disampaikan juga, seperti ini mudah capek. Lalu riwayat kesehatan dahulunya bisa dilengkapi, misalkan apakah pernah dirawat, jika iya kapan, kemudian diagnosanya apa, lama dirawatnya berapa lama. Kemudian pernah di sini saya coba isi tidak, riwayat penyakit dahulunya, misal di sini ada dahulu juga ada paru misalkan ya. Kemudian riwayat penggunaan obatnya, jika ada bisa diberitahukan ke dokter, jika tidak ada dicentang tidak ada seperti ini. Atau misal saya pilih ada, kemudian apakah mengkonsumsi obat pengencer darah, di sini misal saya isi ya, kapan dihentikan, misal
1 bulan yang lalu. Riwayat alerginya bila ada centang ada, misal di sini makanan seafood. Riwayat ketergantungan misal ada, tergantungan pada rokok misalkan ini 10 hari batang per hari. Kemudian ada riwayat kemoterapi, tidak, radioterapi tidak, kemudian pembedahan misal tidak di sini. Pernahkah ada mengalami dengan operasi? Juga tidak. Lalu di bagian bawah ada data observasi. Nah, ini bisa diisi misal DJS-nya saya isi E-nya 5, kemudian V-nya 5, M-nya 5. Kemudian cahaya untuk mata yang kanan dan kiri bagaimana? Misalkan di sini saya isi seperti ini ya. Nanti bisa disesuaikan dengan isian yang benar. Kemudian ukuran pupilnya, misal di sini saya tulis 10 mili, di sini juga 10 mili. Kalau tidak ada mungkin nanti bisa di strip gitu aja. Kemudian bisa diisi tanda vitalnya, misal suhu panasnya, suhunya 36, lalu nadinya misal 55, nafasnya tidak teratur, misal tensinya ada di 160/98, lalu pernapasannya misal 7, SO2-nya misal di sini saya anggap 89, badannya bisa diinputkan misal 60, tinggi badannya misal 180 ya. Lalu ini kalau ada nyerinya bisa disampaikan, misal di sini nyeri ya 3 misalkan. Nah, ini otomatis sesuai dengan skalanya tadi akan diwarnai kuning. Kemudian apakah resiko jatuh, apakah ada? Jika tidak dicentang tidak, seperti ini. Lakukan intervensi ini bila ada resiko jatuhnya tadi ya. Kemudian untuk screening gizi ini otomatis terisi sesuai dengan tanda-tanda vital yang sudah kita inputkan tadi. Jadi nggak perlu diisi lagi karena otomatis terisi. Berat badan 60, tinggi badan 180, lalu IMT akan otomatis dihitungkan. Beserta penentuan status gizinya juga sudah otomatis. Tinggal dicek aja kalau misalkan ada kekeliruan bisa diubah. Kemudian untuk ini khusus untuk pasien kebidanan. Di sini saya contohkan aja ya, walaupun memang tadi contohnya adalah jenis kelaminnya laki-laki, tapi ini sebagai contoh saja. Misal lama menikahnya sudah 3 tahun, tapi atau tidak, kemudian hamil ya, kemudian ini bisa diisikan gravida, para dan abortusnya. Kemudian di sini HPHT-nya, misal HPHT-nya tanggal 16 Agustus. Nah, ini nanti HPL-nya langsung otomatis terisi dengan tanggal yang kita pilih gitu, sesuai dengan tanggal HPHT-nya. Kemudian berat badan sebelum hamil, ini misal saya pilih 55, tinggi badannya 180, bilangnya misal di sini 15 misalkan ya. Lalu adakah riwayat kehamilan? Tidak ada. Imunisasi tidak ada. Lalu ini riwayat kehamilan sebelumnya tidak ada, diisi strip aja. Nanti untuk riwayat kehamilan persalinan yang lalu, misalkan ada riwayat kehamilannya, nanti di sini bisa diisikan riwayat kehamilan yang dimiliki oleh pasien ini. Misal di sini saya isi ada aja ya, ada. Kemudian imunisasinya tidak, ini hipertensi juga. Lalu di sini kita bisa menginputkan riwayat kehamilannya. 9 bulan, lalu jenis partusnya normal, di rumah sakit, penolong dokter, penyulit tidak ada, tidak ada, anak pertama misalkan. Lalu perempuan, berat badannya 3.500, si anaknya sekarang misalkan 2 tahun.
Jadi kalau sudah tinggal disimpan aja. Nah, ini riwayatnya sudah tersimpan. Lalu masalah keperawatan dan kebidanan bisa dicentang sesuai dengan yang dirasakan oleh pasiennya. Pola nafas tidak efektif, penurunan curah jantung, kemudian hipotermia misalkan ya. Lalu KIE-nya apa? Misalkan makan, diet, konsumsi obat teratur, kontrol ke dokter. Lalu di sini bisa ada lain-lainnya juga. Di sini istirahat misalkan. Nah, kalau sudah nanti bisa disimpan. Nah, di sini akan muncul berhasil simpan dokumen. Kemudian di sini bisa diisi, divalidasi. Nah, ini ketika kita memvalidasi kemudian ada hal yang belum kita lengkapi padahal itu wajib untuk diisi, nanti di sini akan ditunjukkan langsung field mana yang belum diisi. Nah, ini riwayat penyakit ada berarti apa, misalkan infeksi ini. Nah, kalau sudah dia baru muncul kotak untuk bisa memverifikasinya. Nah, ini di sini misal saya masukkan. Oke, sudah berhasil verifikasi. Cuma di sini tanda tangannya belum muncul sampai dokumen ini sudah diverifikasi juga oleh DPJP. Nah, nanti DPJP-nya juga sama, tinggal masuk aja di halaman ini, cari nomor rekam medisnya, lalu dicari pasien ini, dicek pengkajian keperawatan kebidanan rawat jalannya. Kalau sudah dicek, nanti tinggal diverifikasi juga. Ini saya verifikasi. Oke. Nah, kalau sudah diverifikasi keduanya, maka keduanya akan muncul tanda tangan dari masing-masing perawat ataupun DPJP-nya. Nanti di bagian rekam medisnya ini, misalkan saya refresh di sini, nah di sini otomatis statusnya berubah menjadi sudah diverifikasi oleh Jaka gitu ya. Lalu nanti di sini ada tombol untuk download PDF-nya, misalkan dari pihak rekam medis butuh untuk PDF atau mau cetaknya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini langsung otomatis sesuai dengan yang kita isikan di detailnya tadi. Oke, itu untuk cara membuat dokumen pengkajian keperawatan kebidanan rawat jalan. Silahkan bisa dicoba, semoga lancar dalam mencobanya. Terima kasih dan selamat sore.